disabilitas tuli. Tuli juga bisa masuk? Bisa. Ada gitu ya. Yang disabilitas dasar. Perempuan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan YouTube channel GBP Jurnal TV. Kali ini saya Sulis akan ngajak ngobrol-ngobrol teman-teman dari Jurnalis Warga Suwar Suwir Jember. Ada Mbak Fitri. Halo. Ada Mbak Rita. Hai. Para jurnalis warga. Apa sih jurnalis warga? Jurnalis warga itu sama halnya dengan jurnalis pada umumnya, hanya saja kita berasal dari warga untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berada di lingkungan sekitar, kemudian kita beritakan melalui media sosial yang kita punya. Jadi jurnalis warga itu adalah masyarakat biasa, boleh ya? Boleh. Jadi jurnalis warga, mengumpulkan informasi di sekitarnya terus dipublikasikan. Benar banget. Kalau misalnya mempublikasikan hal-hal yang kita belum tahu kebenarannya, boleh nggak Mbak Rita? Oh, nggak boleh dong, kan nanti jatuhnya hoax, itu bahaya. Apalagi sampai viral, kan ya nyasar satu kampung. Kalau gitu apa ya pedomannya kira-kira supaya kita nggak menjadi penyebar berita hoax, mengumpulkan info-info yang kita tahu sendiri berarti ya? Iya, jadi mengumpulkan informasi yang nyata ada. Kita tahu sendiri, kita melihat sendiri. Jadi itu benar-benar terjadi, baru dipublikasikan. Iya. Kalau misalnya mempublikasikannya itu bisa lewat apa saja? Kalau kami selama ini bisa melalui Facebook, terus kemudian webnya itu ada gbbjember.com. Website ya. Ya. Kemudian ada juga TikTok bisa nggak? TikTok, iya. ada Instagram, Spotify juga untuk audio, Facebook sudah tadi, Facebook. Aku juga ya. Jadi media sosial apapun bisa kita gunakan untuk menyebarkan atau publikasi info-info yang kita peroleh tadi. Iya. Cuman syaratnya nggak boleh bohong. Kalau misalnya bohong, gimana ya? Jurnalis warga kan bukan jurnalis sungguhan, tapi jurnalis yang dilakukan secara sukarela, bukan profesi utama kan. Tuh misalnya menyebarkan berita bohong, apa dampaknya bagi mereka sendiri yang menyebarkannya? Bisa kena ini UU ITE. Pelanggaran UU ITE ya? Ya, karena kan kita medianya medsos ya. Jadi juga bisa dipidanakan, apakah gitu? Bisa. Wah, kalau gitu jangan coba-coba ya menyebarkan berita bohong. Anda bisa dipidanakan. Menyebarkan berita yang bagus-bagus aja. Kalau misalnya beritanya bagus tapi tidak penting, misalnya hari ini aku tidur 8 jam sehari, cerita gitu doang. Hari ini saya makan sate, itu masuk berita jurnalis warga atau bukan? Kalau itu bukan. Kalau kami biasanya yang terkait dengan jurnalis warga itu terkait layanan publik, untuk memantau layanan publik di sekeliling kita, apakah sudah sesuai dengan koridornya, seperti itu. Jadi yang kita post, yang kita tulis itu terkait yang untuk kepentingan publik saja. Iya, jadi bukan kepentingan pribadi. Kalau misalnya curhat, aku hari ini makan sate, bukan ya? itu mungkin netizen ya. Terus tujuannya apa ya? Dengan adanya dibentuknya komunitas jurnalis warga, namanya apa namanya? Yang disebut Suwar Suwir. Jurnalis warga Suwar Suwir Jember. Tujuannya apa dibentuk komunitas ini? Tujuannya untuk memperkuat peran jurnalis warga dengan memproduksi berita itu bisa menyebarkan berita-berita yang benar, kemudian berita-berita itu bisa mengarah pada perubahan kehidupan yang lebih baik. Oke, jadi agar warga masyarakat mendapatkan info-info yang diperlukan yang benar
sehingga tadi apa perubahan untuk perubahan yang lebih baik. perubahan yang baik. Mudah-mudahan ya dengan ditulisnya misalnya oleh jurnalis warga terus ada perubahan kebijakan mungkin ya. Nah, Itu harapannya. harapannya seperti itu. Keren sekali ya. Ini teman-teman melakukannya secara sukarela atau gimana ya? Sukarela. Sukarela. Jadi kalau sukarela artinya apakah siapapun boleh bergabung atau dipilih-pilih? Cuma orang-orang yang tertentu. Siapapun bisa bergabung. Di komunitas kami itu yang bergabung dari usia 19 tahun sampai 57 tahun. 27 tahun. Kalau anak-anak boleh nggak? Kalau anak-anak kalau yang terkait kegiatan jurnalis warga ini tidak, tapi kita juga memberikan kayak pelatihan untuk jurnalis-jurnalis muda di sekolah-sekolah. Jadi calonnya. Ya, seperti itu. Kalau jurnalis warga sendiri harus sudah dewasa. Dewasa. Kalau menurut undang-undang itu kan dewasa itu minimal setelah 18 tahun ya. Nah, 18 tahun plus 1 hari boleh. Terus kalau misalnya ada teman-teman disabilitas, boleh nggak masuk komunitas jurnalis warga? Menurut teman-teman bisa nggak teman-teman disabilitas tuh ambil peran, ambil bagian juga menjadi jurnalis warga? boleh Mbak. Di komunitas kami itu ada beberapa teman jurnalis warga. Bahkan sekarang mereka juga sudah mempunyai kayak semacam link web yang memang khusus membahas masalah-masalah teman-teman disabilitas. Wah keren ya, banget ya. Ada di ruang komunitas Atmaku. Itu yang teman-teman disabilitas yang udah bergabung itu ya, itu dari disabilitas apa jenisnya? Ada disabilitas tuli. Tuli juga bisa masuk? Bisa. Ada Ada ya. yang disabilitas dasar. Ya, jadi teman-teman yang udah usianya 18 tahun plus, kemudian disabilitas juga boleh masuk, laki-laki perempuan juga boleh masuk enggak? Boleh. Ya. Boleh. Itu ada komunitasnya, jadi boleh masuk, bisa bergabung di komunitas jurnalis warga Suarsuir Jember. Namanya ini kayak ciri khasnya Jember ya, Suarsuir. Kegiatannya apa aja sih kalau jurnalis warga Suarsuir Jember itu? Kita punya pelatihan. Pelatihan apa tuh? Pelatihan menulis ya Mbak ya. Menulis. Jadi kita dibentuk dari yang pemula, benar-benar pemula, sampai yang bisa menulis. Iya. Terus ada juga liputan kolaborasi dengan beberapa media. Oh, media Cetak, ya, sudah ada media cetak, media TV, dan radio. Kalau katanya nih jurnalis warga Suarsuir Jember tuh udah pernah kerjasama apa tadi liputan kolaborasi ya? Iya. Bersama media lokal, radio, televisi, terus apa tadi tulisan yang menulis tadi. Iya. Berarti produk-produknya dari jurnalis warga itu materi beritanya bisa dalam bentuk apa aja? Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk suara. Suara itu maksudnya apa? Kan audio. Kalau di radio kan. Nanti kalau audio itu diposting di mana? Kalau audio kita sudah punya Spotify. Oh begitu ya, banyak akalnya orang muda. Kita Orang tua juga banyak akal. Jadi ada suara, audio diposting di Spotify. Iya. Kalau tulisan diposting di tadi ya, ada web tadi. Ada web, Instagram juga. ada Instagram. Kemudian ada apa? Televisi, berarti kaitan audio. Iya. Kita punya channel YouTube juga. Kalau foto-foto oke nggak? Jurnalis warga tapi produksinya materi beritanya dalam bentuk foto atau poster mungkin boleh nggak? Boleh. Itu juga kita ini ya. Semuanya kita posting di media sosial itu. Misalkan kita mau bikin poster gitu itu di situ. Layanan iklan layanan masyarakat juga. Ada nggak yang profesinya itu
perempuan yang ibu rumah tangga. Kan aku pengen nulis juga, tapi kok kayaknya nggak pede. Apalagi mau bergabung di komunitas jurnalis warga itu kok kayak jauh banget itu. Bisa nggak sih? Bisa. Jadi kita di jurnalis warga itu dari latar belakang yang beragam gitu ya. Ada ibu rumah tangga, ada petani, kemudian ada guru, ada mahasiswa, ada tokoh-tokoh ini ya, pemuda remaja bergerak. Iya. Dan tadi ada juga teman disabilitas ya. Ada teman disabilitas. Macam-macam beragam. Menarik sekali ya. Jadi bisa mengembangkan kecakapan literasi toh. Ya. Sangat bagus sekali. Terus untuk sebelum kita akhiri pembicaraan kita ya, percakapan kita, kasih quotes-quotesnya dong. Biasanya para jurnalis warga tuh pinter kasih quotes-quotes. Silakan dari Mbak Rita dulu mungkin. Menulislah maka kamu akan abadi, seperti halnya Raden Ayu Kartini dikenal melalui tulisan. Wow, sekarang Mbak Fitri, adakah quotes yang mau dibagikan kepada para pemirsa itu? Menulis itu bisa menjadi sarana untuk melakukan perubahan. Menulis untuk perubahan. Keren ya. Wah. Baik, semua perempuan dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu percakapan kita dengan para jurnalis warga perempuan yang ada di sini. Mbak Fitri dan Mbak Rita, terima kasih banyak. Teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di YouTube channel GPP Jember TV.